lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 22 Mei 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR. Dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai dan membimbing kami dalam setiap peziarahan hidup kami.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam hari-hari hidup kami setiap hari. Sertailah kami manakala kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Sembuhkanlah kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit secara fisik. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, supaya kami boleh mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam kisah Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, kita mendengar perintah supaya saling mengasihi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Tuhan meminta kita, dan ini adalah perintah. Maka karena sebuah perintah, maka kita wajib dan harus melakukannya. Yesus mengatakan bahwa jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sabda Yesus bukan hanya sekedar wejangan habis di kata-kata dan tidak ada tindakan atau perbuatan konkret, tetapi apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan, itu yang dilakukannya. Perintah supaya saling mengasihi sudah lebih dahulu dilakukan oleh Yesus sebagai sang guru, sebagai sang teladan dalam hidup kita. Kita lihat bahwa dalam peristiwa pembasuhan kaki, Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, termasuk Yudas sang pengkhianat yang kemudian menjual Yesus, dan juga termasuk di dalamnya Petrus yang pada akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Yesus lakukan itu sebagai sebuah bentuk dan ungkapan kasih. Maka kita sebagai pengikutnya, kita yang menyebut diri sebagai orang-orang terpilih, orang-orang yang dekat dengan Kristus, orang-orang yang memiliki relasi atau hubungan yang akrab dengan Allah, maka Yesus memberi perintah ini. Bukan hanya sekedar perintah, habis di kata-kata, oh saya mengampuni dia, saya mengasihi dia. Tetapi kata-kata itu jika tidak disertai dengan sebuah tindakan yang konkret, maka tong kosong dari bunyinya. Maka saudara dan saudari yang terkasih, melalui kisah Injil hari ini kita diajak supaya kita bisa belajar pada Yesus sebagai sang guru agung kita, Yesus sebagai teladan dalam hidup kita untuk bisa melakukan kasih dan saling mengasihi sesama di sekitar kita. Bukan hanya sekedar melalui kata-kata lalu habis, tetapi itu harus diwujud nyatakan di dalam keseharian hidup kita. Mungkin di dalam kenyataan hidup, di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, kita mungkin bersaing satu sama lain, atau mungkin kita tidak suka dengan manajer kita, dengan bos kita, atau mandor kita karena dia begini begitu. Tapi itu Yesus meminta kita supaya bisa mengasihi mereka.
Mengasihi mereka bukan saja yang senantiasa mencintai dan mengasihi kita, tetapi mengasihi mereka yang menjadi musuh kita di dalam hidup. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita diajak untuk belajar pada Yesus, bagaimana Ia mencintai semua orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa yang berdosa dan siapa yang tidak berdosa. Oleh karena itu, semoga melalui permenungan singkat ini kita senantiasa diteguhkan iman kita akan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk sesama saudara dan saudari kita yang meminta doa untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan di dalam hidup mereka. Untuk anak-anak mereka yang mungkin saat ini masih duduk di bangku pendidikan, untuk mereka yang mungkin saat ini terbaring lemas karena sakit, untuk mereka yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan kesulitan hidup. Semoga mereka senantiasa diteguhkan oleh Tuhan, dan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, boleh Tuhan kabulkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka, saudara-saudari kita di dalam YouTube Renungan Kekuatanku Channel, yang meminta doa untuk segala urusan pekerjaan mereka, yang masih mencari lapangan pekerjaan sampai saat ini. Semoga Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan, dan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan dan sedang berjuang untuk menghantar surat lamaran, sekiranya mereka boleh diterima untuk boleh mengabdi kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sampai saat ini masih meminta momongan dalam kehidupan mereka. Semoga Tuhan boleh mempercayakan buah hati di dalam keluarga-keluarga yang sampai saat ini masih merindukan kehadiran seorang anak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah,
senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan